Ibu Bapak, saya tambahkan kiranya saudara bisa memberikan dukungan dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan berkat dan kemuliaan pula bagi nama Tuhan. Saya akan mengajak kita semuanya mempelajari ayat Alkitab, masih merupakan ayat yang telah kita baca dan kita pelajari di minggu yang lalu. Sebab tema yang kita kupas masih merupakan tema yang sama, yakni berbicara mengenai mentalitas di atas rata-rata. Dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 38 sampai ayat 42. Nah, sebelum nanti saya sampai kepada apa yang akan kita dengarkan, saya akan mencoba mengulas sekilas apa yang sudah kita pelajari di minggu pertama kemarin. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 42, Bapak Ibu. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang kompak dan mantap pula dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Tapi kali ini saya minta sampai 44 deh. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, iya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang percaya katakan amin. Ibu bapak, sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, minggu pertama yang lalu kita telah belajar panjang lebar dari nats Alkitab yang telah kita baca tadi. Dari keterangan atau dari kalimat-kalimat yang dikemukakan tersebut, kita melihat bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya melalui kebenaran-kebenaran itu ialah supaya setiap kita memahami pentingnya memiliki mentalitas di atas rata-rata. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam pasal 5 kitab Injil Matius sampai dengan pasalnya yang ke-7 itu. Nah, Yesus ingin kita mengerti dan menyadari pentingnya memiliki kehidupan berpikir di atas rata-rata. Cara berpikir di atas rata-rata. Yesus mau kita memahami pentingnya membangun atau memiliki gaya hidup di atas rata-rata, melampaui apa yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat bacaan kita itu kita sering mendengar dua kalimat yang terkesan dipertentangkan dalam ayat-ayat itu. Misalnya dalam ayat 38 sampai 39, kalimatnya berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Lalu kemudian Yesus menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Pada kala itu, jika mata kita dilukai, maka adalah biasa apabila kita melukai mata orang yang telah melukai mata kita. Apabila seseorang menyakiti kita adalah biasa apabila kita membalaskan kesakitan yang kita rasakan tersebut. Tetapi kemudian Yesus datang lalu membawa kita untuk naik pada level yang lebih baik, melampaui apa yang biasa dilakukan oleh semua orang, melampaui apa yang biasa diajarkan oleh para pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan. Yesus kemudian berkata, apabila ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Artinya Yesus mengajak kita untuk tidak membalaskan kemarahan kita. Yesus mengajak kita untuk tidak membalaskan rasa sakit yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang pada kita. Walau membalaskan rasa sakit itu lazim dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi kemudian Yesus datang untuk membawa kita naik pada satu tingkat kehidupan yang lebih baik. Melampaui rata-rata, tidak membalaskan apa yang diperbuat orang pada kita.
Kemudian pada kala itu dan pada hari-hari ini juga kita masih sering melihat apabila ada seseorang meminta baju pada kita, maka kita memberikan baju. Ini adalah hal yang biasa dilakukan. Tetapi kemudian Yesus datang dan berkata, apabila ada orang yang meminta baju kepadamu, berilah jubahmu. Artinya Yesus mengajak kita untuk meningkat atau untuk berada di tingkat yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya atau dari yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Apabila ada seseorang memaksa kita berjalan 1 mil, kurang lebih 1,5 kilometer. 1,5 kilometer saja kita sudah terkesan terpaksa melakukannya. Tetapi kemudian Yesus berkata, berjalanlah dengan orang itu 2 mil. Artinya kita diajak untuk bisa memberi lebih dari yang diminta. Memberi lebih dari yang diharapkan, memberi lebih dari yang diperlukan atau dibutuhkan. Itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa yang merupakan fokus dari pengajaran ini bukan bicara mengenai pipi kanan ditampar lalu kasih pipi kiri. Ini bukan bicara kepada soal pipi. Ini bukan bicara kepada soal pemberian kita. Kalau seseorang meminta baju lalu kita berikan jubah, bukan bicara soal pemberian sebenarnya. Ketika dia berkata orang memaksa engkau berjalan 1 mil, berilah dia berjalanlah dengan dia 2 mil. Ini sebenarnya bukan berbicara mengenai jarak tempuh yang kita berikan. Tetapi semua ini lebih kepada mentalitas di atas rata-rata. Apa yang diajarkan ini adalah berbicara bahwa kita harus memberi melampaui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain pada umumnya. Lalu pada minggu yang lalu kita juga telah belajar Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang dimaksud dengan mentalitas di atas rata-rata itu. Nah, saya telah merumuskan sebuah definisi yang merupakan definisi mentalitas di atas rata-rata adalah pertama keadaan jiwa, slide-nya. Keadaan jiwa atau keadaan sikap atau keadaan cara berpikir yang terdampak oleh iman. Ini adalah pengertian atau definisi yang saya bangun setelah saya belajar banyak atau belajar panjang lebar mengenai mentalitas ini. Nah, Ibu Bapak, saya ngomong sedikit nih. Kalau kita sudah belajar berada di puncak studi, ya puncak studi itu kan ya belajar program sudah di S3 ya. Kita kalau belajar di puncak studi, kalau puncak studi posisi belajar kita, maka kita tidak lagi melihat definisi dari yang ditulis orang. Kita dilatih, kita ini didorong harus mampu mendefinisikan sesuatu atau membangun teori berdasarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, apa yang kita amati, apa yang kita teliti. Kita membangun teori untuk hal-hal tersebut, untuk apa yang sudah kita lihat itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saya menyampaikan definisi mentalitas di atas rata-rata itu begini. Keadaan jiwa atau keadaan sikap atau keadaan cara berpikir yang terdampak oleh iman. Apa yang diajarkan secara iman kepada kita, yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita adalah kalau ditampar pipi kanan beri pipi kiri, diminta baju beri jubah, dipaksa berjalan 1 mil berilah dia 2 mil. Ini menjelaskan mentalitas, ini menjelaskan bagaimana pengajaran-pengajaran iman Kristen ini harus mempengaruhi cara berpikir kita, harus mempengaruhi kehidupan berpikir kita, dan harus mempengaruhi gaya kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh kepercayaan kita ini, inilah yang harus mewarnai kehidupan, cara berpikir, bahkan gaya hidup kita. Kemudian pengertian kedua adalah suatu posisi atau kerangka berpikir yang didasarkan pada apa yang benar, bukan pada apa yang kita rasakan. Kalau saudara melihat sesuatu, saudara ingin menilai sesuatu, saudara ingin mengutarakan kesimpulan tentang sesuatu, baiknya dasar yang saudara bangun untuk menilai, untuk menyampaikan sesuatu atas hal tersebut atau tanggapan atas hal tersebut, dasarnya adalah apa kata Alkitab, apa kata kebenaran, bukan apa yang disampaikan oleh panca indera kita, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan. Kerangka berpikir yang kita bangun atau
atau cara kita menyikapi segala sesuatu harus didasarkan kepada Alkitab. Jika Alkitab berkata salah, maka kita berkata salah. Jika Alkitab bisa tidak berbicara banyak soal itu, kita jangan berbicara melampaui apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dengan istilah teologinya sering ngomong begini, kalau Alkitab diam, kita harus diam. Kalau Alkitab berteriak, kita harus berteriak. Nah itu kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, apakah itu opini, apakah itu pendapat, apakah itu kesimpulan, dasarnya benar, dasarnya jelas, yaitu Alkitab. Karena inilah kebenaran, bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang dilihat oleh mata, karena semuanya itu bersifat sementara dan tidak stabil Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping kita mengerti apa yang merupakan definisi mentalitas di atas rata-rata, saya juga telah membagikan kepada kita sekalian bahwa di atas rata-rata itu tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah yang kita berikan. Di atas rata-rata itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan yang kita miliki. Di atas rata-rata itu tidak ada hubungannya dengan popularitas maupun gelar-gelar akademis yang kita peroleh. Tidak ada hubungannya sama sekali. Di atas rata-rata itu berbicara mengenai teladan dalam pekerjaan atau dalam profesi yang kita lakukan. Seperti apa saudara menangani pekerjaan saudara. Seperti apa menyelesaikan pekerjaan saudara. Seperti apa membangun pekerjaan saudara. Inilah yang dibicarakan mengenai mentalitas. Jadi seseorang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata itu terlihat pada bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menuntaskan, menangani, bertanggung jawab dalam pekerjaan atau dalam profesi yang diberikan kepadanya. Jadi bukan bicara penampilan, bukan bicara mengenai kemewahan-kemewahan, tidak bicara mengenai capaian-capaian lain mentalitas di atas rata-rata itu, tetapi apakah kita menjadi teladan. Dan kemudian mentalitas di atas rata-rata itu berbicara mengenai seperti apa kita berhasil menjaga, memelihara, membangun kerohanian dalam hidup kita, dalam kerohanian di rumah tangga kita, kerohanian di keluarga besar kita. Seperti apa kita memperhatikan dan menjaga kerohanian ini. Lalu mentalitas di atas rata-rata itu berbicara mengenai bagaimana kita hidup menjadi berkat pada masyarakat luas. Bukan lagi berbicara mengenai hidup untuk diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, memperoleh demi untuk diri sendiri. Tidak. Berbicara mengenai mentalitas di atas rata-rata selalu berpikir semua ini tidak akan dibawa mati, semua ini tidak akan dibawa ke sorga. Hidup ini sederhana, hidup ini singkat, waktu tidak banyak. Oleh karenanya apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dikerjakan, baiklah diberikan dan dikerjakan untuk kepentingan orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah orang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata. Karena biasa kalau kita berpikir bagaimana supaya saya dapat beruntung, bagaimana supaya saya dapat mendapat berkat, bagaimana supaya saya bisa berhasil. Ini biasa, itu dipikirkan semua orang, semua bicara pada saya. Semua dirinya sendiri menjadi sentral dari semua impiannya, capaiannya, aktivitasnya. Tetapi orang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata, dia berpikir bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi masyarakat luas. Setelah kita belajar ini Bapak Ibu, lalu kita sampai kepada sebuah pertanyaan penting yang membuat kita menemukan jawaban-jawaban yang membuat kita juga paham betapa pentingnya memiliki mentalitas di atas rata-rata itu. Pertanyaannya kemarin adalah kenapa kita harus memiliki mentalitas di atas rata-rata. Satu poin yang sudah kita pelajari minggu lalu, karena kita adalah garam dan terang dunia. Kata Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, sampai ayat 16. Nah, tahukah ibu bapak saudara-saudara, penggunaan kata garam dan terang dunia untuk menganalogikan atau mengumpamakan orang percaya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu tidak terjadi tanpa arti Bapak Ibu. Ketika Yesus menunjuk orang-orang percaya dengan kata kamu adalah garam dan terang dunia, itu ingin menjelaskan pada kita bahwa sebagai orang percaya seharusnya kita harus lebih menonjol dari banyak orang. Menonjol dalam artian positif Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang tinggal dalam Kristus, orang-orang yang percaya pada Kristus, seharusnya kita jauh lebih unggul, jauh lebih baik dari banyak orang pada umumnya.
Sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya saya dan saudara jauh lebih berkualitas, lebih mampu menjadi teladan, dan kita bisa menjadi pelopor. Kita bisa melepaskan pengaruh-pengaruh luar biasa pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah hanya untuk orang percaya diberikan sebutan garam dan terang dunia. Ini tidak diberikan sebutan, ini tidak ditujukan kepada semua umat manusia, hanya pada mereka yang percaya pada Yesus. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, ketika saya dan saudara tinggal dalam Kristus, saudara lahir baru, kita percaya pada Yesus, maka sejak saat itu kemampuan untuk lebih menonjol dari orang lain telah diberikan pada kita. Potensi untuk menjadi lebih berkualitas, bisa menjadi teladan, bisa melepaskan pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada orang di sekitar kita. Semua potensi itu telah terdapat dalam diri kita. Oleh karena itu kita tidak boleh melihat diri kita sebagai korban dari sejarah. Kita tidak boleh kemudian melihat diri kita sebagai korban dari apa yang sedang terjadi. Korban dari krisis lah, korban dari permainan orang lain, korban dari apa yang dilakukan, dirancang oleh orang lain, korban dari kejahatan, tipu muslihat iblis. Tidak, ibu bapak, saudara adalah orang yang telah memiliki potensi untuk bisa melepaskan pengaruh. Saudara bisa menjadi lebih unggul, saudara bisa menjadi lebih baik, lebih menonjol dari banyak orang lain. Ketika dalam situasi sulit, dalam keadaan terpuruk, ada banyak orang mengeluh, ada banyak orang bersungut-sungut, menggerutu, hanya karena situasi sulit, hanya karena krisis. Tetapi kita sebagai orang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata, seharusnya kita melakukan hal yang sebaliknya, hal yang kontras dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Kalau mereka menggerutu, bersungut-sungut karena keadaan sulit, saudara bisa belajar bersyukur di tengah-tengah keadaan sulit, bahkan keadaan terpuruk sekalipun, karena saudara masih bisa melihat dan menemukan alasan alasan kenapa kita harus bersyukur, alasan kenapa kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Di tengah-tengah semua goncangan, semua tekanan dan semua hambatan, ada banyak orang menarik imannya, ada banyak orang kehilangan gairah, kehilangan semangat. Tetapi saya dan saudara, karena kita tinggal dalam Kristus, karena saudara orang yang percaya pada Yesus, maka saudara bisa terus bertahan. Bahkan saudara bertahan lebih lama daripada orang-orang yang lain. Saudara bertahan lebih lama daripada persoalan saudara. Saudara bertahan lebih lama daripada sakit, penyakit dan masalah-masalah lainnya. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki mentalitas di atas rata-rata. Setelah kita menemukan alasan yang pertama, kenapa Allah menginginkan kita memiliki mentalitas di atas rata-rata, yakni karena kita adalah garam dan terang dunia, maka hari ini saya sampaikan poin yang kedua, yaitu karena kekristenan itu adalah kepercayaan di atas rata-rata. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki mentalitas di atas rata-rata? Sekali lagi saya ulang, karena kekristenan itu adalah kepercayaan di atas rata-rata. Coba kita lihat apa yang dikemukakan oleh Matius pasalnya yang kelima ayat 20, satu ayat kita baca. Ayat 20. Dalam hitungan ketiga kita baca kembali, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi dengar baik-baik dan simak, renungkan secara mendalam ayat Alkitab ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Allah, maka sejak saat itu ada banyak agama-agama atau aliran-aliran kepercayaan yang bermunculan di muka bumi ini. Ada orang-orang yang percaya kepada bintang-bintang sehingga menyembah bintang. Makanya warisan daripada pengajaran orang-orang penyembah bintang ini adalah percaya apa ramalan bintang-bintang. Lalu orang bertanya, bintangmu apa? Yang satu bilang, aku Sagittarius. Kalau kamu apa? Aku Scorpio. Oh, enggak jodoh. Apa itu kira-kira? Lalu ada lagi ramalan bintang-bintang lainnya yang mengajarkan bagaimana, yang memberitahukan bagaimana orang ini disebut sebagai penyembah bintang. Kemudian ada lagi ajaran atau penyembah kepercayaan, aliran kepercayaan yang menyembah pohon-pohon besar. Aliran yang menyembah batu-batu besar.
di mana seseorang pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang lain daripada yang lain. Merasa kalau melewati satu pohon besar, tiba-tiba merinding bulu kuduknya, bulu romanya, bulu kepalanya. Ketika merinding bulu kuduknya, lalu dia berpikir, mengira bahwa pengalaman ini menjelaskan ada sesuatu yang supranatural di dalam pohon ini. Ada penunggu pohon ini, mungkin dia begu ganjang, begu nur-nur, begu laktuk, atau begu apa saja. Nah, lalu kemudian datanglah orang-orang melepaskan ayam, membawa kambing, lalu mengadakan penyembahan di pohon besar itu. Saya ingat waktu saya merintis gereja ini waktu lampau, sekitar 20 tahun lalu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya masih datang menginjili ke salah satu desa di Daulu, sekitar Daulu itu. Ternyata di situ masih banyak orang bawa kambing, bawa ayam dan lain sebagainya. Dilepaslah dan pangirlah, macam-macam saudara-saudara. Lalu saya datang ke sana menyampaikan Injil kepada mereka yang pulang dari ritual-ritual itu. Saya ingat saya datang ke Gunung Sinabung, pada saat itu masih ada orang menyembah dan memberikan korban-korban persembahannya di sana saudara-saudara. Melepaskan kambing, melepaskan ayam dan lain sebagainya. Lalu tidak heranlah kita ketika erupsi Sinabung, maka keluarlah binatang-binatang ini semua. Lembu, kambing semuanya bermunculan karena memang itu dilepas begitu saja. Saya melayani orang-orang yang mancing di Laut Kawar, lalu bicara Injil kepada mereka sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar perteguhan sekitarnya pada kala itu 20 tahun yang lalu. Semangat penginjilan saya begitu kuat, door to door, dari satu pintu ke pintu lain. Nggak ada waktu berhenti, keliling, doa keliling kemana-mana, ngajar anak-anak sekolah minggu dan seterusnya. Nah saudara-saudara, ada orang yang percaya. Aliran kepercayaan pada pohon besar itu masih ada sampai sekarang. Aliran kepercayaan pada roh-roh, roh Sisingamangaraja, roh nenek moyang dan seterusnya. Ada pula orang yang percaya kepada bulan. Ada yang percaya kepada matahari. Makanya ada nama dewa matahari, ada namanya dewa bulan. Ketika bulan jatuh cinta sama bintang, maka dewa ini disebutlah dewa bulan bintang. Nah, ini adalah aliran-aliran kepercayaan, aliran-aliran agama yang bermunculan pada saat alam semesta diciptakan oleh Tuhan Allah pada kala itu. Lalu kemudian saudara-saudara, di tengah semua aliran agama kepercayaan yang ada ini, muncullah satu kepercayaan, yakni kepercayaan kepada Yahweh, kepada Allah semesta alam, yang dianut oleh orang Yahudi, dan yang kemudian hukum mereka atau agama mereka disebut sebagai agama orang Yahudi, yang mempercayai yang mempercayai hukum Taurat dan menjadikan hukum Taurat menjadi pedoman hidup mereka, menjadi sasaran iman mereka, dan terus-menerus mereka upayakan menggenapi butir-butir hukum Taurat itu. Tetapi kemudian saudara-saudara, dari semua agama yang ada, saya harus beritahu pada saudara, agama Yahudi adalah agama yang terbaik di muka bumi pada kala itu. Sehingga siapapun yang mendengar tentang nama Allah yang disembah oleh orang Israel, tidak ada bangsa yang tidak gemetar, tidak ada bangsa yang tidak ketakutan, karena menjelaskan betapa berkualitasnya agama dan kepercayaan mereka pada kala itu. Bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan mujizat demi mujizat yang dilepaskan oleh Musa. Berita ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mereka yang mempercayai bulan, mempercayai bintang, mempercayai matahari, mempercayai atau menyembah pada pohon besar, batu-batu besar. Semua mereka mendengar tentang perbuatan Allah di tanah Mesir melalui Musa dan bangsa Israel. Semua mereka gemetar. Bahkan ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, berita ini pun menggoncangkan pengharapan, bahkan kehidupan sendi-sendi bangsa-bangsa lain pada kala itu. Nah, oleh karena itu agama Yahudi adalah agama terbaik pada era itu. Tetapi luar biasanya adalah di tengah-tengah semua agama bermunculan, agama Yahudi datang dengan luar biasa. Ada satu keyakinan, ada satu kepercayaan, ada satu aliran, ada satu agama yang walaupun sebenarnya kekristenan tidak bisa disebut sebagai agama, saudara-saudara. Ada satu kepercayaan yang berbeda dari semua kepercayaan yang ada. Bahkan berbeda, lebih baik dari kepercayaan yang ada di muka bumi ini, yakni kepercayaan Yahudi, yaitu adalah kepercayaan kepada Kristus, yakni kekristenan. Ketika kekristenan datang, ini menjadi sesuatu yang menarik karena lain dari yang lain. Apa yang lainnya? Perhatikan saudara-saudara. Secara umum semua agama, semua aliran, semua kepercayaan, termasuk kepercayaan orang Yahudi, mereka mengajarkan bahwa mengasihi sesama itu harus, itu penting.
Kalau mereka baik, kalau mereka keluarga kita, kalau mereka satu aliran dengan kita, kita mengasihi mereka, mengasihi sesama. Tetapi kemudian kekristenan datang dengan ajaran yang berbeda, bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kalau di ajaran agama dan ajaran kepercayaan lain, sesama yang baik sama kita, kita kasih, musuh kita lawan sama-sama. Termasuk di ajaran Yahudi yang merupakan agama terbaik pada era itu. Tapi Yesus datang, justru musuh harus dikasihi. Sesama dikasihi, musuh pun dikasihi. Bayangkan betapa berbedanya ajaran ini. Lalu kemudian saudara-saudara, dalam pengajaran umum, dalam ajaran agama kepercayaan termasuk Yahudi, hukum Taurat mengajarkan bahwa kita harus memberkati orang-orang yang memberkati kita. Kita harus mendoakan mereka yang mendoakan kita. Tetapi kemudian kekristenan datang, Yesus datang lalu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam ayat 46 sampai ayat 47, kita harus mengasihi dan berdoa bagi mereka yang mengutuk kita, mereka yang merupakan musuh kita. Di mana saudara pernah memberkati musuh kita? Di mana saudara pernah melihat ada ajaran seperti itu? Kalau namanya musuh biasanya nggak kita cakapi, kita abaikan, kita lawan, kita tolak. Tapi Yesus datang, kalau namanya musuh justru diberkati. Loh, nggak ada ngomong amin nih. Namanya musuh justru diberkati. Jadi kira-kira begini, Pak, kalau saudara punya musuh, lihat ada orang nggak senang sama saudara, ada orang nggak suka sama saudara, nah besok segera kirim parcel. Besok kirim makanan. Besoknya kirim lagi masakan khas saudara. Besoknya kirim lagi. Lihat kawan, lama kelamaan, walau saudara nggak doakan orang ini supaya berdamai, supaya hatinya lembut, walau nggak doakan, hati orang ini berbalik lalu backup dan dukung saudara, berada di pihak saudara. Makanya Yesus sering sekali menggunakan metode minum bersama, makan bersama dalam pelayanan-pelayanannya. Karena ini merupakan salah satu metode bagaimana mempererat persekutuan, mempererat persatuan, mempererat atau menjaga kebersamaan. Ayo Bapak Ibu, kalau saudara lihat ada kawan yang kurang nyaman dengan saudara, mulai agak baling-baling dia berpikirnya sama saudara, WA dia segera, ajak ngopi. Tuntas itu. Satu kali ngopi barangkali masih kaku, nggak apa-apa, no problem. Aduh, berapalah satu gelas kopi kan, paling ya 5-10 ribu. Ngopi kali kedua, waduh, makin tuntas saudara, makin dekat, makin erat. Bedakan kekristenan dengan ajaran agama lain. Dan ada ayat-ayat lain yang saudara lihat di situ apa yang merupakan keunggulan ajaran kekristenan. Makanya Yesus berkata, jika keagamaanmu atau kepercayaanmu tidak lebih benar dari kepercayaan mereka ini semua, ahli Taurat, orang Farisi, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dengar ibu bapak saudara-saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa agama Yahudi dengan agama Kristen bukan sama. Saudara mesti paham ini. Jangan saudara mengira bahwa agama Yahudi itu juga merupakan agama Kristen. Tidak. Bahkan ada pula orang yang mengira bahwa Kristen itu adalah merupakan kelanjutan dari agama orang Yahudi. Tidak Pak. Ini beda sama sekali. Kekristenan itu berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tetapi Yahudi berbicara mengenai apa yang kita lakukan untuk hidup benar. Beda kan? Kekristenan berbicara apa yang diperbuat Yesus bagi kita. Hukum Taurat berbicara apa yang kita perbuat supaya kita layak. Sangat kontras. Nah oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, jangan salah menilai. Jangan salah mengira. Jangan saudara berpikir bahwa agama Yahudi atau agama Kristen merupakan terusan dari agama Yahudi. Atau agama Yahudi dan agama Kristen itu adalah sesuatu yang sama. Bahkan saya harus ngomong sama saudara, kekristenan pun tidak berbicara mengenai agama sesungguhnya. Karena Kristen itu berbicara mengenai orang-orang yang percaya pada Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi kemudian orang-orang ini dikelompokkan dalam sebuah sebutan yang dikenal dengan kata agama. Agama itu buatan manusia. Supaya tidak kacau balau, maka dibuatlah agama, didirikanlah agama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi orang beragama diharapkan tidak kacau. Tapi yang terjadi adalah kebalikan. Justru karena agamalah banyak kekacauan. Saya ngomong, karena agamalah maka banyak kekacauan.
Bayangkan yang satu ini mengira dialah paling benar, alirannya yang paling benar, kepercayaannya yang paling benar. Dari semua agama ini mengira agamanya yang paling betul, agama yang lain itu nggak benar. Agamalah penyebab terjadinya kekacau balauan di muka bumi. Tetapi Kristus waktu dia datang, dia tidak bicara agama, dia tidak bangun agama, dia tidak bangun sekte. Dia hanya memanggil orang-orang untuk percaya kepada dia. Karena dialah jalan keselamatan, hidup itu. Dia adalah jalan untuk bisa sampai kepada Bapa. Dia bicara ini pada orang-orang. Dia tidak peduli soal agama dan lain sebagainya. Karena dia tahu agama ini hanyalah sebuah kegiatan ritual yang berujung kepada kebinasaan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada jalan keselamatan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tidak ada agama yang mengantar saudara tiba di sorga, hanya Yesus namanya. Makanya kekristenan itu disebut adalah kepercayaan pengikut Kristus. Ibu bapak mesti paham, kekristenan itu di atas rata-rata. Jadi bayangkanlah, karena pengajaran Kristus adalah di atas rata-rata, bagaimana kita membangun gaya hidup rata-rata sebagaimana gaya hidup yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada batu, kepada pohon, kepada bulan, matahari, bahkan kepada dewa-dewa lainnya. Bagaimana mungkin gaya hidup kita bisa sama dengan mereka, sementara kita mendengar pengajaran yang di atas rata-rata. Karena kekristenan di atas rata-rata, baik ajarannya maupun jalan-jalan yang harus dijalaninya berbeda sama sekali. Definisi pengertian iman yang diajarkan berbeda sama sekali. Karena itulah kita harusnya memiliki atau memperlihatkan mentalitas di atas rata-rata pula. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Makanya Yesus ngomong, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka ini, nggak masuk surga. Kenapa dia bilang nggak masuk surga, Pak? Pernah mikir nggak itu? Kalau hidup keagamaan kita nggak lebih baik dari orang Yahudi, padahal Yahudi adalah agama terbaik pada kala itu. Kalau nggak lebih baik dari mereka, kita nggak masuk surga. Tahu bedanya apa? Yahudi itu semuanya mengajarkan bagaimana kita layak, bagaimana kita benar berdasarkan apa yang kita perbuat. Makanya hukum diperhadapkan di depan mereka. Kemanapun mereka pergi, hukum ini ada terus. Mereka diperhadapkan pada teori-teori hukum-hukum yang terus menerus membuat mereka akhirnya menjadi orang yang beragama tetapi munafik. Mereka tahu itu benar, tetapi mereka melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang ditulis dalam hukum itu. Makanya ibu bapak, agama Yahudi, orang yang percaya pada hukum Taurat, orang yang menjadikan hukum Taurat menjadi iman mereka, yang membangun iman mereka di atas hukum Taurat, nggak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab tidak ada satu hukum pun yang olehnya kita bisa sampai ke surga. Hanya Yesus. Hukum Taurat itu mengedepankan kepada kita perbuatan kita. Asal 10 hukum, 9 kita lakukan, 1 kita gagal, semuanya hangus. Dianggap gagal semua. 5 hukumnya diberikan pada kita, 4 kita lakukan, 1 kita gagal, semuanya hangus. Makanya gak ada orang yang benar, kata Paulus dalam kitab Roma pasal 3. Tak seorang pun yang benar. Semua manusia berdosa. Karena itu kita butuh Yesus. Dengar saudara-saudara, kenapa orang yang mengikut Kristus itu akhirnya dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu gak masuk surga. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghantarkan saudara tiba di sana. Termasuk kekuatan saudara dalam melakukan hukum Taurat. Supaya saudara bisa tiba di sorga, saudara butuh juru selamat, saudara butuh penolong, saudara butuh seseorang yang bersedia mati menggantikan kita. Dan itu dilakukan oleh seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus ngomong, doa pun tidak akan dijawab kalau tidak dimeteraikan melalui dia.
Dialah segalanya bagi kita. Karena kekristenan, apa yang diperlihatkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus berbeda dari semua agama, berbeda dari semua kepercayaan yang tampak di dunia ini. Kita kekristenan itu di atas rata-rata. Maka gaya hidup kita harusnya di atas rata-rata. Cara berpikir kita, bahkan gaya hidup kita dalam menjaga kerohanian kita harusnya di atas rata-rata. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah yuk. Kenapa bangsa Israel kemudian, atau saya selesaikan dulu slide saya ini. Tolong slide saya terakhir aku ayo. Yuk kita lihat sama-sama. Jika kita mengira bahwa kekristenan itu sama dengan agama lain atau kepercayaan lain, sesungguhnya ada sesuatu yang keliru dalam diri kita tentang pemahaman kita akan kekristenan. Makanya jangan pernah ngomong semua agama sama. No. Saudara ngomong itu dasarnya apa? Kalau semua agama sama, ngapain kita pindah agama? Ngapain kita harus percaya pada Yesus? Tidak, Pak. Agama terbaik di dunia ini adalah Yahudi. Semua teori, semua hukum ada di sana. Makanya gereja kita ini Bapak Ibu tidak pernah dibangun dengan aturan-aturan di gereja kita ini. Saya mendengar ada gereja-gereja ya, karena ini live streaming tentu mereka sebahagian juga bisa mendengar ini. Ibu bapak, saya lihat, saya dengar ada banyak gereja mengedepankan aturan-aturan di gerejanya. Sampai-sampai ada istilah kalau dia tidak taat dikeluarkan dari gereja. Saudara ini membawa Kristuskah kepada orang-orang? Saudara ini menghubungkan Kristuskah? Menghubungkan orang-orang kepada Kristuskah? Atau apa yang kita bangun di hidup ini, di dunia ini sebenarnya? Ada orang berkata kalau satu kali saja tidak ke gereja dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, maka kalau dia meninggal tidak akan disakramenin, tidak akan ditangani gereja. Emang bodoh amat. Ditangani gereja, tidak ada hubungannya dengan masuk surga apa tidak. Tapi dengar, ini membuat predikat gereja menjadi buruk. Kalau gereja masih mengedepankan aturan, masih mengedepankan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adakah aturan yang lebih baik di muka bumi ini selain daripada aturan yang diatur dalam perjanjian lama? Aturan yang terbaik di perjanjian lama pun tidak menyelamatkan dunia. Kenapa kita masih membawa aturan-aturan yang membuat orang-orang akhirnya tidak termotivasi untuk mencari Yesus? Oleh karena itu gereja nggak boleh bicara aturan. Gereja itu aturannya ada aturannya, betul ada. Aturannya hanya satu, kasih. Nggak ada aturan lain. Ada orang datang ke gereja, nggak datang ke gereja, kasihi mereka. Ada orang setia beribadah, tidak setia beribadah, kasihi mereka. Ada orang sungguh-sungguh kaya, miskin, kasihi mereka. Hanya ada satu aturan di gereja, yaitu kasih. Karena itulah aturan Alkitab, aturan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Kasih. Makanya hukum Taurat itu kalau bisa disingkatkan kawan, hukum Taurat itu adalah hukumnya satu. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama manusia. Jadi saya sangat menentang dan sangat tidak setuju kalau gereja-gereja mengedepankan aturan-aturan. Layani semua orang, itu panggilan gereja. Bukan melayani orang-orang yang menjadi anggota gereja. Sorry saya ngomong. Layani semua orang, itu panggilan gereja. Bukan orang-orang yang menjadi anggota gereja kita saja kita layani. Makanya sebenarnya saya ngomong di awal, agama itu yang bikin kacau. Dengar ibu bapak saudara-saudara, kekristenan itu beda dengan semua agama dan kepercayaan lain. Makanya dia nggak sama. Dia ini bukan aliran, dia ini bukan sekte, bukan kelompok, dia bukan sebuah organisasi. Ini adalah sebuah kepercayaan akan apa yang diperbuat oleh Kristus. Kenapa kekristenan itu berbeda dan tidak sama dengan yang lain? Kekristenan itu dibangun dengan dasar kematian atau darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Disinilah kekristenan itu dibangun. Darah yang tertumpah di kayu salib. Kalau agama lain dibangun berdasarkan mereka kumpul-kumpul, yang satu mengaku terima wahyu, lalu ngomong saya dapat wahyu dari sorga, saya dapat wahyu dari... Semua mengklaim dirinya sendiri. Gak ada data yang menguatkan itu Pak, fiksi itu. Tetapi kekristenan, oh tidak. Kekristenan disertai dengan data-data. Ketika Yesus ngomong, kasihilah musuhmu,
Dia perlihatkan dia mati tergantung di kayu salib. Bukan demi orang yang benar, bukan. Tetapi justru demi orang yang tidak benar. Demi orang yang berdosa, demi orang yang jauh. Supaya semua yang dibelenggu dosa ini diselamatkan. Lalu bersama-sama dengan dia di sorga yang mulia. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Itulah kekristenan. Sama seperti permata ibu bapak memiliki berbagai sisi. Kekristenan itu penuh dengan nilai. Dan menjadikan hidup kita berbeda dan bisa berbahagia. Makanya orang yang datang pada Kristus, yang menjadi pengikut Kristus, seharusnya hidupnya lebih baik dari yang lain, lebih bahagia dari yang lain, lebih tulus daripada yang lain dan seterusnya. Bahkan kekristenan membuat kehidupan kita indah, Bapak Ibu. Makanya kalau orang bersaksi, kesaksian itu rumusannya begini kawan. Kalau saudara bersaksi, yang pertama seperti apa kehidupan saudara sebelum saudara dalam Kristus. Coba saudara nanti terapkan ini untuk bisa menemukan seperti apa, mana kesaksian saudara. Supaya saudara bisa membangun kesaksian. Seperti apa kehidupan saudara sebelum saudara dalam Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana saudara bisa mengenal Kristus. Yang ketiga, apa yang saudara rasakan setelah saudara di dalam Kristus. Temukan tiga ini. Itulah kesaksian yang harus saudara bagikan pada orang lain. Itu namanya bersaksi. Ngomong 5 menit. Sebelum saya dalam Kristus hidup saya kacau balau. Berantakan, gak beres, gak bener. Saya ke gereja, tapi saya gak ngerti apa yang saya lakukan. Dan ketika saya sakit pada kala itu, tiba-tiba saya gak punya harapan lagi. Saya berdoa pada Yesus. Itulah yang membuat saya kenal dengan Kristus. Dan setelah saya sembuh, Kristus menjawab doa saya sembuh. Sejak itu saya sungguh-sungguh dalam Kristus. Dan hidup saya diubahkan. Rumah tanggaku, usahaku, pekerjaanku semuanya dijaga, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Itulah kesaksian kita. Makanya perlu memiliki mentalitas di atas rata-rata. Ini bukan bicara penampilan. Mentalitas di atas rata-rata tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua kemewahan-kemewahan. Mentalitas di atas rata-rata bicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi teladan. Bagaimana kita menjaga kerohanian kita, bahkan kerohanian di rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat luas. Kita tutup Alkitab, saya ajak kita bernyanyi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita nyanyikan nyanyian dan kita menyembah Tuhan. Pujian dan syukurku, hidupku adalah penyembah.